Ya, banyak hal. Memang kita sebagai relawan memang harus terbuka secara dunia. Kita harus bisa menggapai masyarakat itu secara keseluruhan tanpa harus ada notabene dalam kategori sebuah kota pada diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan sebenarnya unsurnya ikhlas, unsurnya itu. 3, 2, 1, salam geledek. Assalamualaikum sobat sang geledek dimanapun lu berada. Hari ini jumpa lagi bersama podcast sang geledek. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Hari ini gue kedatangan seorang sahabat gue yang bergerak di masyarakat, tapi gue nggak tahu nih di masyarakat seperti apa. Langsung saja, Bang Rahmat. Apa kabar Bang Rahmat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa kabar nih keluarga di rumah? Alhamdulillah baik juga. Baik juga ya. Alhamdulillah. Bang Rahmat, gue mau tanya, selama pandemi ini kegiatannya apa aja sih? Masih seperti biasa di rumah aja, ya sebagian kegiatan-kegiatan sosial kita masih lakukan di masyarakat. Seperti itu. Oke, sobat sang geledek, kita akan bertanya kegiatan sosial apa saja sih yang dilakukan oleh Bang Rahmat. Bang, kegiatan sosial apa sih yang lu bisa ada di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat? Alhamdulillah sejauh ini tetap masih bergerak di dunia sosial kesehatan masyarakat, mendampingi masyarakat pada saat terkendala di rumah sakit. Ya sejauh itu ya seperti itu aja. Terusnya kendala-kendala apa sih yang sering Abang temui ketika mengurus masyarakat di rumah sakit atau di tempat lainnya ya? Banyak hal memang pada saat kita melakukan pendampingan di rumah sakit itu banyak hal, beberapa yang memang menjadi kesulitan di masyarakat atas kurangnya pemahaman mereka semua terhadap bagaimana kondisi mereka pada saat mereka mengalami kesakitan, apalagi pada saat proses evakuasi, pendampingan evakuasi di rumah sakit. Yang pertama, biasanya masyarakat itu agak sedikit tegang atau katakanlah gugup, kemudian panik. Itu sering terjadi oleh masyarakat sendiri pada saat mereka keluarganya sakit. Kemudian pada saat kita advokasi pendampingan rumah sakit pun memang ada beberapa hal problem masyarakat yang hingga saat ini mereka belum memahami secara sepenuhnya. Padahal hal itu sudah ada di diri masyarakat dan sudah didapati oleh masyarakat, sebagaimana penjaminan sosial kesehatan dari pemerintah itu sudah sebagian besar atau sebagian kecil saat ini kita ketahui masyarakat miliki. Namun kembali lagi pada saat di rumah sakit mereka itu memang dalam keadaan panik. Mereka masih punya kendala-kendala keberanian untuk proses pada saat pasien masuk di IGD sampai pendaftaran sampai pemeriksaan lanjutannya. Nah, panik itu dalam artian apakah masyarakat ya secara psikologis itu Bang ya, orang sakit dia bingung harus bagaimana. Panik itu dalam artian apakah syarat-syarat administrasinya mereka tidak mengetahui atau mereka rata-rata yang Abang tolong ini punya BPJS nih sih Bang? Hampir untuk sejauh ini dari mulai sejak tahun 2013 sebagian besar masyarakat masih belum memiliki yang namanya jaminan sosial kesehatan. Hanya beberapa elemen masyarakat saja. Karena pada saat 2013 itu kan baru berjalannya sistem jaminan kesehatan nasional yang disebut dengan saat ini BPJS. Nah, alhamdulillah dengan sepenghujung beberapa tahun ke depan dekade ini kita sudah banyak membantu masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS baik dari pemerintah maupun dari secara pribadi mandiri PPPU maupun beberapa item masyarakat yang saat ini memiliki BPJS PPU yang saat ini terkadang pekerja sendiri tidak memahami dan tidak tahu bagaimana BPJS-nya dia. Terkadang setelah putus kerja pun BPJS-nya tidak pernah diperhatikan. Nah ini, jadi artinya saya rasa masyarakat sebenarnya megang pengetahuan itu, namun tidak memahami secara keseluruhan sebagai stakeholder apa yang dia miliki. Laporkan sahabat sang geledek,
Jadi keberadaan teman-teman relawan itu adalah membantu masyarakat dan mengedukasi masyarakat ya, Betul. membantu bagaimana supaya proses ketika di rumah sakit berjalan dengan lancar. Betul. Ya. Betul. Ya. Memang banyak hal bicara tentang sakit masyarakat, apalagi untuk masyarakat notabene kelas menengah ke bawah, dengan durasi waktu untuk mengevakuasi ke rumah sakit aja pun butuh waktu. Belum lagi fasilitas transportasi kendaraan, belum lagi infrastruktur yang saat ini masih, ya kalau untuk di kalangan masyarakat pedesaan saya rasa itu sangat sulit. Belum lagi pelayanan PPK 1, terkadang rumah sakit tingkat 1, pemeriksaan Paskes 1 itu sangat jauh durasi jarak tempuh masyarakat untuk datang ke tempat pemeriksaan lanjutan. Nah ini kan ada Paskes, ada RSUD, RS Nasional. Nah, ini masyarakat kalau punya BPJS itu didampingi di Paskes pertama dulu atau langsung atau hanya dalam keadaan darurat bisa langsung ke rumah sakit daerah? Sebenarnya secara sederhana, masyarakat memang sepenuhnya itu belum mengetahui dan memahami bagaimana alur penggunaan BPJS pada saat mereka sakit. Sebenarnya kalau untuk tingkat emergensi itu tidak mesti harus ke Paskes, ke tingkat lanjutan itu tidak mesti. Mereka itu bisa langsung beranjak atau datang langsung ke rumah sakit melalui prosedur UGD atau IGD, instalasi gawat darurat tahap pemeriksaan awal. Nanti setelah sudah melakukan pemeriksaan dinyatakan dirawat atau tidak, nanti di situ fungsi BPJS kita bisa lakukan secara administratif SOP rumah sakit sesuai SOP klaim yang dimiliki. Pernah ketemu nggak Bang Rahmat, misalnya sudah jalan lah, misalnya ini orang UGD karena nggak mungkin ke Paskes dong, Betul. langsung ke rumah sakit. Pernah nggak sih ketemu yang penolakan gitu? Wah, Bapak ini harus ke sana dulu atau bagaimana? Pernah nggak selama pendampingan ini? Ada aja sih, ada aja. Yang namanya suka duka cerita kita mendampingi masyarakat pada saat mereka mengalami kondisi sakit, itu ada aja kendala-kendala yang seperti itu. Namun bukan dalam arti kata penolakan. Sejauh ini setelah saya evaluasi melakukan pendampingan secara dekat dengan masyarakat antara ke rumah sakit, ternyata bukan proses bagaimana penolakan, tapi bagaimana medis awalnya. Memang ada beberapa pada saat masyarakat panik dengan kondisi sakit, mereka memang sudah tidak tahan dengan kondisi dia yang tidak berangsur-angsur membaik, akhirnya kan panik. Makanya kepanikan itu juga bisa dibagi menjadi beberapa psikologi masyarakat, terutama dengan keadaan kondisi kemampuan uang itu bisa jadi mayoritas mereka. Yang kedua juga terkadang mereka punya administratif dan masih meragukan buat mereka. Kenapa? Yang tadi saya bilang, terkadang apa yang dimiliki itu belum dipahami keseluruhan. Nah yang ketiga, untuk kendala-kendala di rumah sakit terkait tentang penolakan sebenarnya nggak ada kalau saya rasa sejauh ini. Cuma memang bagaimana alur sistem yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit sesuai pasien masuk, itu kan melakukan pemeriksaan lanjutan. Berarti ada rekam medis yang memang pihak rumah sakit harus analisa dahulu. Iya, harus berjalan sesuai rekomendasi. Sobat Sang Geledek, bahwa keberadaan relawan ini menurut gue nih, ini sangat menguntungkan pihak rumah sakit, BPJS, karena mereka ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang alur-alur yang ada. Betul. Jadi nggak semua pemilik BPJS itu ngerti ya, yang kayak gitu main langsung loncat, ditolak secara psikologis langsung marah ya gitu ya. Iya betul. Maka di situ hadir teman-teman relawan untuk menjelaskan gitu. Memang saya rasa untuk pemahaman masyarakat bagaimana untuk menggunakan sebuah fungsi jaminan sosial nasionalnya itu memang tidak secara keseluruhan masyarakat memahami. Setelah dia daftarkan diri menjadi peserta BPJS, mereka pun tidak tahu bagaimana pemanfaatan fungsi penggunaannya. Dan masyarakat juga terkadang pada saat mereka sudah merasa harus butuh tertolong di rumah sakit, mereka melakukan hal-hal yang memang di luar dari dugaan kita. Kenapa sih hadir seorang relawan kesehatan pendampingan untuk mendampingi mereka?
mendampingi masyarakat, agar semua sinergi, agar semua berjalan dengan baik, agar apa yang menjadi kendala-kendala masyarakat pun sesuai, dapat tertangani, dapat ditangani juga. Apa yang diharapkan masyarakat pun rumah sakit bisa sesuaikan dengan SOP pelayanan, misi dan visi mereka. Nah, kalau ke pribadi Bang Rahmat sendiri, apa sih yang menjadi inspirasi Bang Rahmat sehingga ngebayangin untuk bantu orang? Kalau menurut gue nih, Sahabat Sang Gledek dan Bang Rahmat, bahwa pekerjaan ini nggak mudah gitu. Orang nolong orang ini agak sulit gitu. Betul. Mungkin benturan sama waktu, Betul. sama ya maaf aja materi yang kita dapatkan apa di situ. Gitu. Betul. Nah, inspirasinya dari mana sih bisa Bang Rahmat menjalankan itu? Gitu? Cukup sederhana untuk bicara tentang inspirasi. Kenapa saya bilang sederhana? Memang berawal dari bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk menjadi seorang relawan kesehatan, bicara sosial. Bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab. Namun bagaimana kita bisa melakukan hal ini secara optimal atau secara baik dan terbagi secara bersamaan. Hal ini sederhana. Kita bangkit dari rasa kemanusiaan itu karena dari diri sendiri, dari niat, dari ketulusan, dari apa yang kita lihat di depan mata kita. Kayaknya nggak layak kalau memang ada masyarakat, ada tetangga, ada lingkungan yang membutuhkan, kita terasa enggan untuk menolong. Saya rasa itu sangat rugi buat kita, apalagi kita memiliki suatu amalan kebaikan yang harus kita amalkan, ilmu yang kita miliki. Nah, itulah rasa bangkit kita menjadi seorang relawan sosial dari diri sendiri. Terutama saya orang yang pertama mengalami hal yang sama oleh mereka saat ini. Makanya kembali, bicara inspirasi mudah. Niat yang tulus, lakukan, lalu lupakan. Saya rasa sosial berjalan dengan kesinambungan, tanpa harus implik aplikasi apapun dan segala macam. Itu aja. Berarti apapun kegiatan, kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, dan berdasarkan pengalaman personality kita, Betul. kita mau jalanin, sebenarnya nikmat-nikmat aja ya. Sangat nikmat, apalagi apa yang kita lakukan untuk masyarakat itu menjadi kaidah buat mereka, buat belajar buat mereka, pengalaman buat mereka, dan bisa disalurkan kembali apa yang kita berikan kepada masyarakat pada saat kita melakukan pendampingan, pada saat nanti keluarga mereka mendapati hal yang sama oleh mereka sendiri. Jadi tidak mesti adanya relawan kesehatan, dia cuma paling untuk pantauan aja, untuk sekedar mendampingi aja. Tapi mereka, keluarga pasien, apabila sudah mengalami hal yang sama yang kita sudah lakukan, itu bisa jadi bahan ilmu dan evaluasi mereka. Nah, sepakat Bang Rahmat, Sahabat Sang Gledek. Jadi keberadaan relawan ini sebenarnya hanya membantu, mengedukasi, tapi harapan dari teman-teman relawan ya, ketika sudah dibantu, sudah diedukasi dan lainnya, ketika ada tetangganya yang sakit, harapannya mereka bisa bantu tetangganya ya, seperti Betul. di level marketing lah ya. Betul. Ini nanti bisa bantu ini bisa bantu ini, akhirnya semua tergerak untuk saling membantu sesama. Nah, kalau misalnya saya nggak ngerti ya, saya pernah dengar ya, ini hanya isu aja kali mungkin. Katanya kalau yang kelas A, gampang, BPJS yang A gampang ngambil kamarnya, yang kelas 3 macet-macet tunggu di bangku dulu, nunggu sampai 2 hari, 1 hari. Itu bener sih Bang? Sebenarnya mah ya ini saya rasa pornografi dari pandangan masyarakat yang memang tidak memahami secara keseluruhan bagaimana fungsi penggunaan BPJS dan manfaat BPJS. Bicara tentang kelas, itu hanya membedakan ruang rawat inapnya aja. Kelas 1 memang dengan biaya sekian, kemudian fungsi rawat inapnya sekian. Kelas 2 dengan biayanya sekian, kemudian rawat inapnya dengan notabene sekian, kemudian kelas 3 dengan rawat inapnya sekian, dengan pembiayaannya sekian. Saya rasa itu tidak ada perbedaan. Semua masyarakat punya hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi nggak ada perbedaan. Kembali kita ke ilustrasi ke hal-hal tentang bagaimana menggunakan BPJS. Kalau semua sudah sesuai, semua sudah berjalan, tidak ada kendala, tidak ada sistem yang membatasi data diri kita sendiri terhadap sistem BPJS, saya rasa nggak ada. Cuma memang ada kesulitan buat masyarakat pada saat untuk mengakses ruang rawat inap. Kenapa? Agak kesulitan. Ya bagaimanapun juga semua rumah sakit tidak bisa
Ada jumlah kamarnya keseluruhan. terbatas. Ya, itu salah satu kendala-kendala masyarakat. Nah, kenapa sih fungsi relawan ada di sini? Biar bisa berkomunikasi secara baik dengan pihak rumah sakit. Biar masyarakat ini mendapatkan pelayanan dengan baik. Bagi masyarakat, apa yang diharapkan masyarakat pada saat kondisi seperti ini terlayani dengan baik. Diberikan pemahaman. Jadi saling tolong-menolong dan saling membantu. Jadi tidak ada pembatasan, oh ini kelas 1 harus begini, kelas 2 harus begini, kelas 3, oh tidak. Itu harus sama, harus sesuai. Kita harus pahami juga. Jadi artinya kisi-kisi terkait tentang BPJS ABCD, saya rasa tidak. Tapi bagaimana kita memahami. Tapi kan balik lagi, ya untuk BPJS juga tolong bantu untuk semaksimal mungkin memfasilitasi aturan-aturan yang ada di sistem tersebut biar masyarakat bisa mudah untuk memahami dan mengakses. Nah, ini BPJS menurut gue nih, Sobat Sanggledek, BPJS harusnya merekrut orang-orang kayak gini nih. Artinya mereka dibiarkan di lapangan untuk mengedukasi masyarakat, mendampingi masyarakat. Anggarkan untuk mereka agar mereka menjadi mutiara-mutiara di dalam masyarakat. Saya rasa bicara tentang bagaimana BPJS semua sudah berjalan dengan baik. Cuma memang kita ketahui sendiri dari keterbatasan kinerja yang namanya sistem. Kadang ada yang memahami secara keseluruhan, ada yang tidak memahami secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, ini enggan untuk dekat proses. Kalau kita dekat, saya rasa sistem BPJS itu mudah untuk kita. Mudah sebenarnya. Meskipun saat ini kita sudah memiliki beberapa item pemahaman tentang BPJS, pelayanan aplikasi sistem online yang sudah dilakukan dengan BPJS, pelayanan rawat inap dan segala macam, semua sudah serba online sudah ada di aplikasi tersebut. Namun kembali lagi, masyarakat punya nggak sistem pemahaman yang sama yang kita miliki? Nah ini kita harus bantu sosialisasikan ke masyarakat sebaik-baiknya. Dalam kategori apapun kita tetap lakukan pendekatan berlangganan. Jadi artinya tidak semua masyarakat yang ada di lingkungan ataupun secara umum bisa memahami secara keseluruhan untuk mengakses hal tersebut. Nah, saya rasa apa yang diberikan oleh BPJS terhadap masyarakat sebagai badan pelayanan sosial penyelenggara, saya rasa sangat baik sudah. Kalau secara sistem sudah baik lah. Kalau kata Bapak Presiden Pak Jokowi, dia terkirim tapi tidak terdelivery. Dia mengirim message tapi tidak terdelivery. Artinya aturannya sih ada, tapi ketika ke masyarakat, nah ini yang kurang dipahami. Nah disitulah fungsinya relawan kesehatan sebenarnya. Betul. Jadi BPJS jangan baper bahwa relawan-relawan ini tidak ada maksud yang lain, hanya ingin membantu masyarakat dan pemerintah agar berjalannya kesehatan yang layak untuk masyarakat. Betul, secara seimbang, secara bersamaan. Memang BPJS sudah melakukan kaderisasi sistem bagaimana untuk mengakses ke masyarakat, itu sudah dilakukan secara head to head. Saya pun juga pernah mendampingi bagaimana pelayanan publik dari tingkat kecamatan, tingkat desa. Saya sudah lakukan pelayanan publik pendampingan terhadap kemitraan BPJS. Meskipun saya hanya relawan sosial yang bergerak secara otodidak, dan saat ini memang alhamdulillah saya sudah didampingi oleh organisasi. Namun setidaknya hal ini jangan berhenti. Jangan berhenti. Ya, benar. Meskipun ada pembatasan sosial dengan keadaan seperti ini jangan berhenti sosialisasi yang harus dilakukan ke masyarakat. Karena tumbuh kembang masyarakat itu tidak serta-merta semuanya bisa memahami. Dan kedua, yang tadi saya sudah sampaikan, tidak semua serta-merta keluarga pasien yang kita bantu, yang kita dampingi setelah mereka memahami itu bisa mengamalkan apa yang kita berikan ke mereka. Karena kembali lagi pada jenjang waktu. Kenapa sih disebut sosial? Kenapa sih disebut relawan? Kita mau meluangkan waktu secara keseluruhan buat masyarakat secara utuh, secara ikhlas, dengan niat yang memang untuk masyarakat itu agar tetap berjalan. Yang kedua, pemerintah di sini harus hadir. Bagaimana harus hadir? Karena BPJS sudah membuatkan badan penyelenggara. Namun pemerintah ini kalau lebih baiknya bisa bekerja sama secara baik. Kenapa secara baik? Kalau saya rasa masih banyak kendala-kendala sistem di data sistem masyarakat. Terkadang tidak sinkron dengan sistem BPJS. Terkadang banyak data penumpukan sistem yang non valid. Nah ini mesti harus diperbaiki. Kenapa harus seperti itu? Sistem dukcapil kita ini berbeda-beda. Di setiap wilayah punya aturan berbeda-beda. Ini permasalahannya. Sepakat. Ini permasalahannya. Artinya BPJS sudah menjadi badan penyelenggara pemerintah, tapi punya sistem yang sangat saat ini saya rasa masih lemah. Harus diperbaiki. Jadi base data itu harus diperbaiki pelan-pelan di sini ya. Betul.
Kenapa saya bilang seperti itu? Terkadang kita sebagai relawan rebah rimpah. Kalau bahasa jatuh bangun. Bagaimana melakukan pendampingan pemberkasan masyarakat atau pasien pada saat melakukan pendampingan itu pasti terkendala tentang by system data. Nah, ini yang harus pemerintah harus lakukan perbaikan sistem secara optimal. Tapi jangan melakukan perubahan-perubahan aturan yang nanti akan tidak dipahami oleh masyarakat. Jadi semuanya harus ada sinkronisasi. Pernah nggak Bang Rahmat kan sudah bekerja nih, baik membantu masyarakat, tiba-tiba ada stigma tanda kutip, wah ditolongin dia mah gini, wah ada unsur politik nih, ada unsur ini, ada unsur. Pernah nggak ketemu yang model-model kayak gitu? Banyak kok. Memang kita sebagai relawan memang harus terbuka secara publik. Kita harus bisa menggapai masyarakat itu secara keseluruhan tanpa harus ada notabene dalam kategori sebuah kota pada diri kita sendiri. Kenapa? Apa yang kita lakukan sebenarnya unsurnya ikhlas, unsurnya itu tulus. Jadi pada saat ada implikasi-implikasi yang bermunculan, isu-isu yang bermunculan kita seperti ini, seperti itu abaikan. Karena setiap manusia pasti punya tujuan hidup. Tapi apa yang dilakukan dari sosial yang kita lakukan, sebenarnya itu satu tujuan. Bagaimana masyarakat tertolong, tertangani secara baik. Itu keren. Sebenarnya Sobat Sang Geledek yang tadi dari awal gue bilang, enggak semua orang bisa melakukan kegiatan ini. Hanya mutiara-mutiara, putra-putra bangsa terbaik sebenarnya yang bisa melakukan hal ini. Karena apa? Meluangkan waktu, bekerja sosial dengan ending orang senang, dan kadang-kadang kita dapat stigma yang gak enak. Iya, banyak hal. Itulah hanya orang terpilih saya lihatnya. Kalau ini ya hanya orang pilihan Tuhan yang bisa masuk ke dunia itu. Betul. Nah, gini Bang, ada nggak sih? Kan ada, maaf tanda kutip nih, ini mungkin aku bukan abang, tapi adalah sebagian teman-teman saya geledek bertanya sama saya nih. Iya. Kadang-kadang relawan kalau nolong pilih-pilih yang kenal aja, yang kaya aja. Iya. Giliran kita mah yang nggak kenal nggak apa, ya boro-boro disamperin. Ada nggak kayak gitu? Iya, memang stigma itu ada di masyarakat, bermunculan di masyarakat. Pandangan-pandangan itu pun aspek tersebut ada di masyarakat. Yang saya tanya, relawan yang seperti apa? Ya. Saya rasa yang namanya relawan itu sudah melakukan secara baik. Tidak ada perbedaan di antara ini orang kaya, ini orang susah, ini orang miskin, kemudian ini kelas menengah, ini kelas ke bawah, itu nggak ada. Yang relawan, sebagaimana dia melakukan ketulusan hati untuk menolong, untuk membantu, kita lakukan. Tapi bagaimanapun juga tinggal kita lihat, kita cari bagaimana solusi baiknya. Terkadang memang ada kesalahpahaman. Kalau tim kreatif sama saya ngebisikinnya gini, Pak Didi, kalau bisa Sang Geledek janda aja yang ditolongin. Enakan janda lansia biar Bang Rahmat aja. Wah, nggak boleh gitu, kreatif loh. Masih masukannya nggak enak bener sama gua. Tapi enakan janda. Enakan janda katanya gendong-gendong daripada lansia. Nah, kayaknya suara sudah mulai agak panas. Kita ada minum dulu Bang. Oke. Ini air putih cai bodas. Oh, cai bodas. Cai Lumayan jauh juga cai bodas. Lumayan. Ya, aus banget kayaknya Pak. Lalu tahu. Dari mana emang? Biasa. Sobat Sang Geledek. Oh iya, dalam hal ini gue ingin mengimbau sama Sobat Sang Geledek yang belum vaksin COVID-19, ayo kita vaksin untuk Indonesia yang lebih baik, bro. Harapan dan kesan-pesannya apa nih, Bang? Untuk mutiara-mutiara yang ada di seluruh Indonesia. Harapan saya sebenarnya sederhana. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap masyarakat dan sekitarnya. Bagaimanapun juga, tidak semua manusia bisa melakukan. Tidak semua manusia terdiam. Tidak semua manusia mampu untuk melakukan sesuatu yang dia lakukan.
dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan kebahagiaan. Setidaknya apa yang kita miliki ya kita amalkan sekuat kita, semampu kita. Yang kedua, bagaimanapun juga pemerintah harus hadir untuk masyarakat. Kenapa harus hadir untuk masyarakat? Karena masyarakat memiliki kewenangan, hak untuk mendapatkan semua jaminan sosial yang ada di Indonesia. Dan itu dilindungi konstitusi. Betul. Ini Oke, Sobat Sang Gledek, bahwa sebaik-baiknya manusia yang berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Iya. Nah, kita ada pantun buat sobat mutiara-mutiara di seluruh Nusantara yang masih berjuang untuk masyarakat tanpa lelah. Nih, pantunnya nih. Pergi ke Jakarta bareng emak, cakep. membeli kawat buat si emak. Kawat gigi. Nggak tahu udah kawat apa tuh. Mari kita peduli sesama untuk saling menguatkan dan merangkul sesama. Itu saja. Terima kasih Bang Rahmat, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke, Sobat Sang Gledek, jumpa lagi di episode podcast Sang Gledek selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, kita bangun channel ini bro, sehingga kalau ini besar, insya Allah relawan-relawan seperti Amin. Bang Rahmat kita akan support terus. Siap tim? Siap, Oke. pengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gledek.